Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 7, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 2 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala? Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat? Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ayat di atas terambil dari kitab Roma 2 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Peti beserta perhiasannya. Kata bijak Alkitab hari ini adalah kebenaran dalam hati menghasilkan keindahan dalam karakter. Cerita renungan siang kita hari ini adalah seorang pendeta dari Kanada, John Gladstone, membuat sebuah penerapan yang menarik dari sebuah babak menyedihkan dalam kehidupan Isaac Watts,
sang penulis nyanyian pujian asal Inggris yang terkenal itu jatuh cinta dengan seorang wanita muda yang cantik bernama Elizabeth Singer. Wanita muda tersebut mengagumi puisi, pemikiran, dan semangat Ishak. Tetapi ia tidak dapat menutupi rasa tidak sukanya terhadap penampilan Ishak. Ishak adalah seorang yang pendek dan kecil, memiliki mata berwarna abu-abu yang sangat kecil, berhidung bengkok, dan tulang pipi yang menonjol. Saat ia melamar Elizabeth, wanita muda itu dengan berat hati menjawab, "Tuan Watts, seandainya saja kotak perhiasan itu seindah perhiasan di dalamnya." Pendeta John Gladstone menghubungkan kisah di atas dengan analogi, perhiasan, Injil dan kotak perhiasan gereja. Betapa banyak orang yang menolak kabar baik Injil karena meskipun para saksi memiliki sikap yang tulus, namun mereka terlalu menggebu-gebu. Apakah tanpa disadari, kita telah menjadi orang-orang yang tidak disukai dan tidak menunjukkan kasih? Bagaimana kita dapat menjadi penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, jika keindahan Yesus tidak terlihat di dalam diri kita? Bagaimanapun caranya, kita harus mengabarkan Injil. Namun, marilah kita berdoa agar Roh Kudus membuat kita memiliki pribadi yang menarik, penuh kasih, dan bebas dari dosa, sehingga kita dapat menarik orang lain kepadanya. Harta dalam bejana tanah liat, 2 Korintus 4 ayat 7 berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta biasanya identik dengan benda fisik yang harus disimpan dalam sebuah tempat. Paulus mencoba mengatakan bahwa harta yang kita punyai itu tersimpan dalam bejana tanah liat. Hal ini menggambarkan bahwa harta kita itu memiliki keterbatasan dalam menyimpannya. Tanah liat itu mudah rapuh dan pecah. Harta yang kita simpan di tanah liat akan berpotensi pecah dan hancur. Artinya, harta yang kita miliki dari dunia ini hanya bersifat sementara karena bisa hilang dan lenyap. Paulus hendak menyatakan bahwa jika harta dunia yang disimpan dalam bejana akan lenyap, maka kita memiliki suatu harta rohani yang luar biasa, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus, yang harus Paulus beritakan kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Walaupun harta rohani tersebut tidak ternilai dengan apapun juga, namun harta rohani tersebut tidak ditempatkan pada wadah yang bagus dan mahal, melainkan hanya ditempatkan pada bejana tanah liat saja. Yang dimaksud Paulus dalam hal ini adalah bahwa keselamatan yang luar biasa berharga itu tidak dipercayakan kepada orang-orang yang hebat atau kepada malaikat-malaikat Tuhan yang bersinar, tetapi justru dipercayakan kepada Paulus, seorang biasa yang justru memiliki masa lalu yang kelam sebagai penganiaya jemaat. Namun, Paulus menyatakan bahwa ketika Tuhan memilih Paulus untuk menjadi pembawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, hal tersebut hanya dapat terjadi karena anugerah dari Tuhan semata. Hanya karena anugerah Tuhan saja, Paulus dapat diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus menceritakan tantangan yang dialaminya dalam memberitakan Injil, yaitu ditindas, dianiaya, dihempaskan, bahkan habis akal.
Akan tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada Paulus sehingga mereka pun dapat melewati tantangan demi tantangan yang terjadi. Apa yang membuat Paulus dapat menghadapi keadaan yang sangat sukar sekalipun? Tidak bukan dan tidak lain adalah karena Paulus memiliki Yesus di dalam tubuhnya. Paulus membawa kematian Yesus, yang dapat diartikan bahwa Paulus juga meneladani bagaimana penderitaan yang ditanggung Yesus, sehingga dalam keadaan yang sulit pun, Paulus dapat mengerti bagaimana penderitaan yang dulu ditanggung Yesus untuk menyelamatkan manusia. Paulus juga membawa kehidupan Yesus, yang dapat diartikan bahwa walaupun ada penderitaan yang harus dialami, tetapi kebangkitan Yesus membawa kita memiliki pengharapan akan upah yang besar di surga kelak. Satu hal lagi yang membuat Paulus mampu menghadapi keadaan yang sukar adalah karena kasih yang dimiliki Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tidak mengapa bagi Paulus ketika ia harus menderita, asalkan semakin banyak orang dapat mendengar kabar keselamatan, dan orang-orang yang telah percaya juga semakin bertumbuh dalam iman mereka. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada dari kita yang masih menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Hal tersebut berarti kita tidak menyadari potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan telah meletakkan harta rohani di dalam tiap-tiap kita. Tuhan pun telah memberikan kita karunia dan talenta yang dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan. Sudahkah kita menggunakannya? Dan bagi kita yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, sudahkah kita menghayati esensi pelayanan? Pelayanan bukan berarti kita mengambil tempat duduk paling depan sehingga orang lain dapat melihat kita. Pelayanan seharusnya berarti bahwa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena Tuhan lebih dulu memberi yang terbaik kepada kita. Jika Paulus saja berkata bahwa ia hanyalah bejana tanah yang tidak kelihatan menarik di mata manusia, masakan kita justru berlomba-lomba menghias bejana luar kita tapi tidak peduli terhadap harta rohani yang ada di dalam? Kita melayani bukan untuk dipuji orang dan dengan demikian mengambil kemuliaan Allah, tetapi kita melayani untuk memuliakan Allah dan supaya orang lain pun dapat memuliakan Allah. Karena itu, simpanlah harta kita yang paling berharga yakni harta rohani agar kita beroleh keselamatan kekal. Apakah artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan baru? Ciptaan baru ini diulas di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kata "jadi" merujuk kepada ayat 14-16 di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani. Kematian kita adalah kematian hodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Ia telah dikuburkan bersamanya, dan sama seperti ia telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Pribadi yang baru yang telah dibangkitkan itulah yang sedang dibahas Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ciptaan baru. Demi memahami ciptaan baru ini, kita harus memahami faktanya pertama yakni bahwa ialah ciptaan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah.
Yohanes 1 ayat 13 memberitahu bahwa kelahiran baru ini telah terjadi menurut kehendak Allah. Kita tidak diwariskan hodrat yang baru, dan kita juga tidak menciptakan diri kita yang baru, dan Allah tidak sekedar membersihkan hodrat kita yang lama. Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Ciptaan baru ini benar-benar baru, dihadirkan dari nol, sama seperti segenap alam semesta telah diciptakan oleh Allah secara ex nihilo, dari kekosongan. Hanya Sang Pencipta dapat melakukan hal itu. Kedua, yang lama sudah berlalu. Yang lama sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam hodrat lama kita: kesombongan, kesukaan berdosa, pengandalan upaya pribadi, dan opini-opini, kebiasaan, dan nafsu kita yang lawas. Semua hal yang dahulunya kita kasihi telah berlalu, terutama kasih akan diri sendiri dan pembenaran diri dan promosi diri sendiri. Ciptaan yang baru menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri. Semua hal yang lama telah mati, dengan disalibkan bersama hodrat yang lama kita. Dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal-hal baru, yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah. Jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci hal-hal duniawi serta berbau kedagingan. Tujuan, perasaan, keinginan, dan pengertian kita baru dan sangat berbeda. Kita melihat dunia melalui sudut pandang baru. Alkitab seakan-akan belum pernah kita baca, dan walaupun mungkin pernah kita baca, ada keindahan di dalamnya yang belum kita sadari sebelumnya, dan yang membuat kita heran mengapa kita tidak menyadarinya selama ini. Sepertinya alam di sekeliling kita telah berubah, dan kita seakan-akan hidup di dunia yang baru. Langit dan bumi penuh dengan hal-hal baru, dan semua hal sepertinya memuliakan Allah. Ada perasaan baru terhadap sesama manusia kita, kasih bagi keluarga dan kerabat kita, belas kasih yang belum pernah kita rasakan terhadap para musuh kita, dan kasih bagi semua umat manusia. Dosa yang dahulunya kita pertahankan, sekarang ingin kita buang selamanya. Kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan orang Kristen yang masih terus berdosa? Ada perbedaan antara berdosa dan terus hidup dalam dosa. Tidak seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa dalam kehidupan ini. Namun orang Kristen sejati sedang dikuduskan setiap hari, di mana dosanya semakin sedikit dan semakin ia benci ketika ia gagal. Benar, kita masih berdosa, namun secara tidak disengaja dan semakin jarang beriringinan dengan bertambahnya dewasa rohani kita. Diri kita yang baru membenci dosa yang masih menempel. Perbedaannya ialah bahwa ciptaan baru sudah bukan budak bagi dosa, sebagaimana adanya dahulu. Sekarang kita telah dibebaskan dari dosa dan dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Sekarang kita dikuatkan oleh dan bagi kebenaran. Sekarang kita mempunyai pilihan untuk membiarkan dosa berkuasa atau menganggap diri kita mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita sekarang mempunyai kekuatan untuk memilih alternatif kedua. Ciptaan baru adalah hal yang luar biasa.
yang dirancangkan dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasa-Nya dan bagi kemuliaan-Nya. Dibenarkan karena iman. Dalam minggu ini kita memasuki Minggu Reminiscere. Reminiscere artinya, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, saingot ma angka denggan ni basam. Tema khotbah yang akan kita renungkan, dibenarkan karena iman. Pembenaran oleh iman ini diangkat dari kisah iman Abraham. Kita pasti pernah mendengar bagaimana kisah kehidupan Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman. Abraham senantiasa hidup di dalam imannya. Dia tidak mempertanyakan banyak hal. Dia percaya penuh kepada tuntunan Tuhan. Abraham bersikap demikian karena dia percaya bagaimana Tuhan akan menuntunnya kepada hal yang baik. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham pergi, Dia menghantarnya ke tempat yang baik. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya, Dia pun menyediakan domba sebagai pengganti anaknya untuk dikorbankan. Oleh karena iman yang kokoh seperti itu, Abraham pun dibenarkan oleh Allah. Ayat 4 dan 5 yang menunjukkan bagaimana seseorang dibenarkan oleh karena imannya kepada Tuhan. Apa yang membuat kita dibenarkan oleh iman? Iman memampukan kita menyerahkan diri untuk hidup secara total bergantung kepada Tuhan. Hal itulah yang membuat kita dibenarkan. Karena kita tidak memperjuangkan hidup dengan kekuatan diri kita sendiri tapi dengan kekuatan Tuhan. Iman itu bukan soal seberapa banyak saya menghafal perintah Tuhan, tapi soal bagaimana saya tunduk dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pergumulan yang kita alami, masihkah kita berjuang dengan kekuatan sendiri? Sudahkah kita hidup bergantung secara total kepada Tuhan? Sejarah gereja mencatat beberapa tendensi dari sebagian orang Kristen untuk membedakan cara kerja Allah di Perjanjian Lama atau PL dan Perjanjian Baru atau PB. Sebagai contoh adalah Marcionisme, dalam pengaruh Gnostisisme yang kental. Bidat Marcionisme bahkan menganggap bahwa Allah PL berbeda dengan Allah di PB. Sebagian orang Kristen modern juga berpikir bahwa beberapa cara keselamatan di PL telah gagal. Karena itu Allah mencoba keselamatan yang baru di PB, yaitu pembenaran oleh iman. Beberapa bahkan memandang bahwa pembenaran oleh iman hanyalah sebuah warisan dari zaman reformasi. Benarkah doktrin ini adalah ide yang baru pada zaman reformasi atau pada zaman PB? Apakah Allah berubah-ubah dalam rencananya? Jika kita mendalami perikop khotbah minggu ini, maka akan kita menemukan bahwa ada beberapa alasan mengapa Abraham dibenarkan oleh karena iman, yakni: pertama, Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Bagi kita yang tidak mengetahui seberapa penting tokoh Abraham dalam keagamaan Yahudi pada zaman Paulus, mungkin merasa agak heran mengapa Paulus perlu menyebut nama Abraham dalam konteks ini. Apa kaitan antara Abraham dengan topik pembenaran adalah melalui iman kepada Kristus yang berlaku untuk semua orang? Mengapa ia perlu menegaskan bahwa Abraham pun tidak boleh memegahkan diri di hadapan Allah, karena ia tidak dibenarkan melalui perbuatannya? Dalam pemikiran orang Yahudi, Abraham dianggap sebagai simbol ketaatan yang sempurna. Orang-orang Yahudi tetap meyakini bahwa Abraham mendapatkan anugerah Allah dan imannya memegang peranan penting pula. Permasalahannya, mereka berpendapat bahwa kebenaran diperoleh Abraham secara sinergis, anugerah Allah dan usaha manusia.
Begitu pula dalam hal iman. Mereka mengajarkan bahwa iman termasuk dalam kategori perbuatan baik di hadapan Allah. Dua kesalahan inilah yang sedang dikritisi oleh Paulus di Roma 4. Paulus pertama-tama menunjukkan bahwa dasar pembenaran Abraham adalah iman. Untuk mendukung pernyataan ini, Paulus di ayat 3 mengutip Kejadian 15 ayat 6. Menariknya, para penulis Yahudi kuno juga merujuk pada teks ini pada saat mereka mendiskusikan kesalehan Abraham. Di mata Paulus, iman Abraham di Kejadian 15 ayat 6 tidak boleh dinilai sebagai sebuah perbuatan. Kebenaran yang diperhitungkan kepada seseorang berdasarkan imannya bukanlah sebuah upah atau hak, melainkan sebagai hadiah. Timbul pertanyaan mengapa pembenaran melalui iman adalah hadiah? Karena yang dilakukan Abraham bukan bekerja, melainkan percaya. Di Kejadian 15 ayat 2-3 Allah datang untuk menguatkan keyakinan Abraham yang mulai pudar. Dalam hal ini Abraham pasti tidak membayangkan bahwa ia akan menggenapi janji Allah dengan usahanya sendiri. Ia sudah sangat lanjut usia. Yang ia perbuat hanyalah beriman. Jadi, iman dalam konteks ini tidak layak disebut sebagai perbuatan. Karena pembenaran ini diberikan kepada orang durhaka. Penyebutan Allah sebagai Dia yang membenarkan orang durhaka, mengekspresikan penilaian Paulus bahwa Abraham adalah orang berdosa. Kata asebes juga digunakan untuk kita sebelum kita dibenarkan di dalam Kristus. Hal ini selaras dengan konsep Paulus tentang keberdosaan semua manusia, termasuk Abraham. Karena pembenaran merupakan hasil dari tindakan memperhitungkan. Bentuk pasif, diperhitungkan, menyiratkan Allah sebagai aktor utama. Pemilihan kata logiaizomai juga penting. Kata logiaizomai merujuk pada sesuatu yang bukan berada atau berasal dalam diri seseorang tetapi diperhitungkan kepada orang itu. Dengan kata lain, kebenaran tidak diperoleh oleh Abraham atau tidak berada pada dirinya secara natural, tetapi diperhitungkan oleh Allah. Untuk memperjelas konsep di atas bahwa kebenaran diperhitungkan atas orang berdosa, Paulus di ayat 6-8 mengutip teks lain dari PL, yaitu Mazmur 32 ayat 1-2. Walaupun Daud memiliki sejumlah pelanggaran, anomia, dan dosa, hamartia, namun Tuhan mengampuni dan tidak memperhitungkan semua itu kepadanya. Pemunculan idea tentang pengampunan dosa dalam konteks pembenaran menunjukkan bahwa pembenaran oleh Allah mencakup pelanggaran yang diampuni, dosa yang ditutupi, dan dosa yang tidak diperhitungkan. Bukan berarti bahwa kita tanpa dosa, tetapi Allah tidak memperhitungkan hal itu. Sebaliknya, Ia justru memperhitungkan kebenaran Kristus di kayu salib bagi kita. Orang yang menerima pembenaran semacam ini pasti berbahagia. Sesuai konteks dan kata Yunani yang digunakan, kita seyogyanya menerjemahkan makarios di ayat 8 dengan diberkatilah. Walaupun kata ini bisa berarti bahagia, tetapi pemunculan kata benda makarismos di ayat 4, Daud menyebut berkat, dan ayat 9, apakah berkat ini bertentangan dengan kemungkinan tersebut, karena makarismos berarti berkat, bukan sekadar kebahagiaan. Begitulah cara pandang kita terhadap pembenaran. Ini adalah pemberian atau berkat dari Allah, bukan upah atau hak kita. Kedua,
Abraham dibenarkan bukan karena sunat. Kisah hidup Abraham bukan hanya ditampilkan untuk mendukung gagasan teologis tentang pembenaran oleh iman. Paulus menarik sebuah implikasi penting yang ia sudah uraikan, yaitu pembenaran melalui iman untuk semua bangsa. Dengan dibenarkan melalui iman, Abraham berdiri sebagai bapa bagi semua orang, baik yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Semua mendapat akses yang sama kepada Allah. Poin ini perlu dijelaskan, karena bangsa Yahudi mungkin memahami ucapan Daud, hanya berlaku bagi umat perjanjian. Bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat tidak mendapatkan hak istimewa ini. Sehubungan dengan sunat ini, Paulus memaparkan 2 poin penting, yaitu sunat bukan dasar dari kebenaran yang diterima Abraham. Argumen yang dipakai Paulus adalah dari sisi kronologis. Ia menunjukkan bahwa pembenaran sudah diperhitungkan kepada Abraham sebelum ia disunat. Sunat tidak menyebabkan Abraham dibenarkan. Sunat hanyalah tanda dan meterai kebenaran berdasarkan iman. Penggunaan kata tanda, semeien, dan meterai, spragis, secara bersamaan dimaksudkan untuk mempertegas aspek eksternal dari sunat. Yang paling penting adalah apa yang ditandakan, bukan tanda itu sendiri. Sunat hanya bukti pengesahan dari sesuatu. Dengan cara yang sama, kebenaran telah diperhitungkan kepada Abraham melalui imannya tatkala ia belum bersunat. Jika Abraham dibenarkan melalui iman dan sebelum ia bersunat, maka ia dapat menjadi bapa bagi orang-orang tak bersunat dan mereka yang bersunat. Sebagai keturunan Abraham, mereka semua mendapatkan akses yang sama seperti Abraham, yaitu melalui iman. Ketiga, Abraham mendapatkan realisasi janji bukan karena Taurat. Dalam bagian ini, Paulus banyak membicarakan tentang janji. Janji yang dimaksud adalah Abraham akan memiliki dunia dan akan menjadi bapa banyak bangsa. Janji sebagai bapa segala bangsa merupakan kutipan dari Kejadian 17 ayat 5. Janji tentang kepemilikan dunia sedikit kesulitan bagi kita karena tidak ada teks PL eksplisit yang dikutip. Dalam PL hanya disebutkan 3 janji kepada Abraham: keturunan, tanah Kanaan, dan berkat untuk semua bangsa. Dalam hal ini kita perlu memahami bahwa di periode selanjutnya idea tentang universalitas berkat ilahi melalui bangsa Yahudi semakin populer. Banyak teks PL yang memberi rujukan pada hal ini. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Paulus berbagi konsep dan keyakinan dengan orang Yahudi lain. Mereka sama-sama meyakini universalitas realisasi janji ilahi melalui Abraham secara khusus atau melalui bangsa Israel secara umum. Perbedaannya, Paulus menganggap bahwa inklusi bangsa-bangsa non-Yahudi ke dalam gereja sebagai pemenuhan dari janji itu. Tatkala semua bangsa akhirnya menjadi keturunan Abraham melalui iman, hal itu menjadi wujud penggenapan dari janji Allah kepada Abraham. Ia akhirnya memiliki bumi dengan cara menjadi bapa bagi banyak bangsa. Bagaimana janji di atas dipenuhi dalam hidup Abraham? Apakah berdasarkan ketaatan kepada Taurat atau iman Abraham? Jawabannya adalah iman. Kata sambung, sebab di awal ayat 14 menyiratkan alasan mengapa janji Allah di ayat 13 diberikan kepada Abraham bukan melalui perbuatan melainkan berdasarkan iman. Paulus menerangkan ini melalui pengandaian,
Jika realisasi janji ditentukan oleh ketaatan kepada Taurat, maka dua hal akan terjadi: iman menjadi sia-sia dan janji menjadi batal. Artinya, jika ketaatan kepada Taurat bersifat menentukan, maka iman dan janji kehilangan peranannya. Di sini Paulus kembali mengontraskan perbuatan dan iman. Keduanya bersifat eksklusif. Pemunculan kata "sebab" di ayat 15 menerangkan alasan mengapa janji Allah tidak mungkin diberikan berdasarkan perbuatan. Hukum Taurat tidak membawa berkat, tetapi murka Allah. Dalam bahasa Paulus, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Hal ini tidak berarti bahwa Taurat sendiri adalah salah. Kesalahan terletak pada kegagalan bangsa Yahudi dalam menaatinya. Ucapan Paulus di atas tidak boleh ditafsirkan seolah-olah dosa baru muncul sesudah Taurat diberikan. Roma 5 ayat 13 menjelaskan bahwa dosa dan kematian sudah ada sebelum Taurat. Roma 2 ayat 12-16 pun menegaskan bahwa hukuman Allah berlaku atas mereka yang tidak memiliki Taurat. Kunci untuk memahami pernyataan Paulus terletak pada kata parabasis, yang merupakan istilah teknis bagi pelanggaran terhadap peraturan atau perintah yang spesifik dan tertulis. Dengan kata lain, semua pelanggaran adalah dosa. Tetapi tidak semua dosa adalah pelanggaran. Tatkala peraturan sudah diberikan secara gamblang dan orang tetap melanggar, maka hal itu menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar. Semua penjelasan di atas mengajarkan kepada kita bahwa Allah hanya memiliki satu rencana. Ia tidak perlu mengganti rencananya, karena tidak ada satupun yang dapat digagalkan oleh manusia. Pembenaran oleh iman yang kita dengar melalui Injil Yesus Kristus sudah dijanjikan sebelumnya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dan hayati serta lakukan dalam Minggu Reminiscere ini. Pertama, prinsip pembenaran oleh iman adalah prinsip keselamatan di dalam Alkitab. Ini bukan pengajaran Perjanjian Baru atau Paulus semata. Prinsip ini juga berlaku pada masa Perjanjian Lama. Seseorang dibenarkan bukan karena melakukan Taurat melainkan karena percaya kepada Allah. Kedua, orang yang dibenarkan oleh iman tidak lagi merasa khawatir akan kehilangan keselamatan. Ketidakberdayaan karena dibelenggu dosa dan ada di bawah bayang-bayang murka Allah. Oleh kasih karunia Kristus diubah menjadi kedamaian. Orang yang dibenarkan oleh iman memiliki pengharapan bahwa satu hari kelak hidupnya akan dipermuliakan oleh kemuliaan Allah. Pemahaman ini menggugah orang untuk berani menghadapi penderitaan. Melalui penderitaan, imannya itu justru semakin teguh dan teruji. Semakin imannya teruji, semakin bertambah teguh pengharapannya pada janji Tuhan. Ketiga, orang yang dibenarkan oleh iman tidak mungkin menjadi sombong. Ia bermegah di dalam Kristus sebagai sumber damai sejahteranya. Jadi, bagaimana mengalami damai sejahtera sejati? Saint-Tepe berpikir dan berusaha mendapatkan damai sejahtera dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan pembenaran. Akui ketidakberdayaan kita dan minta pertolongan dan belas kasih kepada Allah di dalam Kristus. Lalu, lakukan perbuatan baik dan pelayanan sebanyak-banyaknya sebagai ucapan syukur. Karena itu, kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan.
Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.